Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali menundukkan kepala sejenak, ibu bapak, seraya kita menyatakan kerendahan kita, kesederhanaan kita, kebersahajaan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buktikan bahwa memang kita enggak ada apa-apanya. Mari kita rasakan bahwa kita memang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat membutuhkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira banyak di antara kita sependapat, sungguh-sungguh kita telah berusaha untuk menahan diri tidak melakukan dosa, memotivasi diri untuk melakukan amal kebajikan. Tapi apa daya kita? Kejahatan tetap jalan, kebaikan tetap malas untuk kita kerjakan. Ini bukti kelemahan kita, Bapak Ibu. Pada malam yang mubarakah ini, setelah kita selesai melakukan ibadah sunnah, puasa Senin, tadarusan, salat berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, memang akhirnya kami harus kembali kepadamu. Memang pada akhirnya Engkau yang maha benar. Diri kami tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Hanya Engkau lah yang maha sempurna. Ya Allah, hamba-Mu memiliki banyak keterbatasan. Walaupun sudah berusaha untuk melupakan jalan-jalan keburukan, jalan dosa itu, tapi saja masih tetap kami lewati. Ibu bapak, mari kita memohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat salah satu rahasia doa yang pernah kita sampaikan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu kita ungkapkan apa hajat kita, apa kebutuhan kita yang sangat dalam. Tidak perlu banyak, mungkin satu atau dua saja, tapi itu betul-betul yang sangat kita butuhkan pada saat sekarang ini. Setelah itu kita tutup doa kita dengan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah nanti akan meluncurkan doa kita sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat luhur disertai dengan pengharapan yang sangat tinggi dari hamba yang sangat lemah, Allah mengabulkan permohonan sejati kita itu. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke bacaan bait yang baru. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an mengatakan, mata atlaqa lisanaka bittalab fa'lam annahu yuridu ayyu'tika. Artinya, ketika Allah memudahkan lidahnya untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Tiba-tiba kita merasa sangat lemah, tiba-tiba kita merasa sangat rindu terhadap Tuhan, dan tiba-tiba kita ingin meminta sesuatu yang sangat kita butuhkan. Perasaan yang tiba-tiba ini tidak ada yang kebetulan, Bapak. Itu isyarat bahwa Allah akan mengabulkan doa yang muncul di dalam benak kita. Sangat mendalam. Ketika Allah mengendurkan atau memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Ya. Tidak ada awan, tidak ada kilat, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Tiba-tiba hujan. Tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang kita alami. Tiba-tiba kita rindu terhadap Tuhan pada waktu itu, pada detik itu, dan tiba-tiba kita ingin meminta sesuatu kepada Allah pada waktu itu. Itu pertanda bahwa Allah akan menghadiahkan satu pengabulan doa tentang yang kita ingat itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengenali diri kita sendiri, Ibu, Bapak. Kitalah yang paling tahu kapan waktunya Allah biasanya mau mengabulkan permohonan kita. Salah satu tandanya adalah ketika kita tiba-tiba sadar, ketika kita tiba-tiba menyadari kelemahan kita yang sangat mendasar, ketika kita tiba-tiba membayangkan dosa kita yang sangat besar, lalu kita mengingat Tuhan. Pada saat itu kita mengangkat kedua tangan kita, ya, ingat bahwa itu biasanya menjadi tanda Allah akan mengabulkan permohonan kita tentang yang kita rasakan itu. Tuhan kadang-kadang juga mengutus suatu situasi khusus yang sangat membuat hati kita itu merasa, yang sangat membuat hati kita itu aktif, ya, yang sangat membuat hati kita itu tiba-tiba mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa itu suatu momentum yang paling bagus yang Allah utus untuk memenuhi permohonan kita pada saat itu. Ya. Jika Allah misalnya akan memberikan rezeki atau kemuliaan yang luar biasa, biasanya Allah memancing dengan kondisi sesuatu yang sangat mencekam dalam diri kita.
Allah menempatkan kita ke lembah kehinaan yang sangat dalam. Itu caranya Tuhan untuk mengangkat, melejitkan hambanya naik ke puncak, ke atas. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu, pada saat Allah menempatkan diri kita ke serba terpurukan itu juga bisa menjadi tanda bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita tentang betapa perlunya kita memperoleh keutamaan. Jika Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya, biasanya Allah menempatkan orang itu dalam posisi yang sangat pailit, yang sangat bangkrut, yang sangat dihina oleh orang lain, sehingga hatinya terpukul, kecewa, dan tidak ada tempatnya lagi untuk meminta, tidak mempan dengan orang tua, tidak mempan dengan senior, tidak mempan dengan siapapun. Satu-satunya yang dia panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya, caranya Allah jika ingin mengabulkan permohonan hambanya. Jadi jangan sampai kita langsung berburuk sangka, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini? Rasanya saya tidak pernah melakukan dosa besar, rasanya saya tidak pernah menghina orang lain, rasanya kok saya tidak pernah melakukan sesuatu yang pantas Tuhan marah terhadapku. Tapi kenapa hal ini? Penderitaan silih berganti, penghinaan orang luar biasa, orang terdekat kami juga menghina. Biasanya Allah sengaja menciptakan perasaan kecewa yang luar biasa itu agar kita bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tidak kecewa, seandainya kita tidak punya masalah, dan seandainya kita merasa biasa-biasa saja, lantas kita berdoa kepada Allah, tumpul doa itu untuk naik ke atas. Nyampainya kapan doa ini kalau begini? Kenapa? Karena kita tidak merasa terlalu butuh apa yang kita minta itu. Iya kan? Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita memohon kepada Allah, kita sendiri merasa bahwa apa yang kami minta ini tidak terlalu mendesak. Hanya karena kita kesempatan berdoa, ya mintalah. Tidak seperti itu caranya Tuhan jika ingin mengabulkan permohonan hamba. Jika Allah ingin mengabulkan permohonan hambanya, Allah menciptakan situasi batin yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, sehingga hamba itu betul-betul merasa tidak ada yang pantas kita panggil selain Allah, maka pada saat itu kita memanggil Allah. Itulah caranya Tuhan mengambil tangan kita yang tercebur, naiklah ke atas, ke pangkuanku, apa yang engkau minta ini saya sudah siapkan untukmu. Dan tidak jarang Bapak Ibu, habis gelap terbitlah terang. Di balik sebuah kekecewaan yang luar biasa itu, ada juga keutamaan yang luar biasa muncul berikutnya. Jarang orang mencapai keutamaan tanpa pernah melulusi sebuah ujian. Tidak mungkin orang naik kelas tanpa ada ujian sebelumnya. Orang yang beriman, dia menganggap kekecewaan itu sebagai sahabatnya. Bersahabatlah dengan kekecewaan itu, bersahabatlah dengan penderitaan itu, bersahabatlah dengan kehinaan itu, bersahabatlah kemiskinan itu, bersahabatlah kebodohan itu. Terimalah dirinya apapun adanya. Justru pada saat-saat seperti itu tidak ada lagi nama yang layak kita panggil selain dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru satu kali kita ketuk pintu hatinya, menyebut salah satu nama asma'nya, Tuhan itu langsung memberikan keajaiban. Bahkan keajaiban berlapis-lapis Bapak Ibu. Pertama, dia berikan kita peluang, tantangan yang bagus, tidak pernah kita peroleh sebelumnya. Dan yang kedua, yang paling penting bahkan, Tuhan dibalik itu semuanya
memberikan ketentraman batin yang luar biasa di balik itu. Coba Bapak Ibu, mohon maaf, mari kita belajar pada pengalaman hidup kita semua. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah lama tidak pernah kecewa, sudah lama mata ini tidak pernah menangis, sudah lama perut ini tidak pernah lapar, sudah lama telinga ini tidak pernah mendengarkan sesuatu yang menyakitkan, sudah lama tidak tertantang oleh situasi yang berat. Hidup kita kayak apa? Apa bahagia? Hambar. Justru cara Tuhan membahagiakan hambanya, Dia menciptakan sesuatu yang kontras agar kebahagiaan itu bisa terwujud. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya sebuah kesehatan kalau kita tidak pernah sakit? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan ikhtiar kalau kita tidak pernah punya problem? Bagaimana mungkin kita bisa berdoa dengan khusyuk kalau kita tidak pernah kecewa? Bagaimana kita mungkin bisa berusaha untuk memperoleh makanan yang mengenyangkan kalau kita tidak pernah merasakan kelaparan? Kalau semuanya berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan, bagaimana mungkin orang itu bisa rindu terhadap Tuhannya? Bisa nggak kita merindukan Tuhan tanpa ada problem? Kita jangan munafik. Justru Tuhan itu hadir ketika kita dalam keadaan rasa batin kita ini membutuhkan. Makanya itu ibu bapak sekalian, matangkanlah spiritualitasnya. Contoh yang tidak matang spiritualnya, dia menggerutu, dia kelimpungan pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi contoh yang dewasa dalam spiritualitasnya, begitu dia mendapatkan musibah, tegar. Ya, inilah caranya Tuhan mencintai saya. Ya. Kalau Bapak Ibu atau kita semuanya tidak pernah, sudah lama tidak pernah kecewa, sudah lama kita tidak pernah menderita, sudah sekian lama kita tidak pernah sedih, sudah sekian lama mata kita tidak pernah menangis, ya. Sudah sekian lama badan kita tidak pernah kedinginan, sudah sekian lama badan kita tidak pernah kepanasan, semuanya serba di setel otomatis sesuai dengan kebutuhan. Sudah sekian lama kita tidak pernah ya dipermalukan. Sudah sekian lama kita tidak pernah diuji oleh batin kita. Sudah sekian lama datar sekali kita menjalani kehidupan ini. Itu artinya tidak ada tantangan. Apa bahagia enggak kita di situ? Sekalipun orang lain melihat kita itu bahagia, indahnya, baiknya, kapan hidup saya seperti dia, nggak pernah menderita, mau pergi kemana-mana ada mobilnya banyak, dia bisa menyewa pesawat, ya. Orang melihatnya, kapan ya saya bisa seperti itu, rumahnya mewah, luas, bahagia, kapan ya saya seperti itu, anak-anaknya pada jadi semua, rukun-rukun lagi, taat lagi, kapan ya kita punya keluarga juga bisa seperti itu. Di balik pujian kita, orang yang dipuji itu terkadang
merasa hambar. Ya. Ingat Siddhartha Gautama yang mendirikan agama Buddha itu kan. Dia hidup di istana. Terbayang nggak Bapak Ibu? Anak yang lahir dan dibesarkan di istana. Istana raja lagi, bukan istana presiden. Kalau istana presiden masih ada oposisi, masih ada. Kalau istana raja nggak ada oposisi. Setengah Tuhan itu. Seorang anak kecil mungil lahir di istana, menjalani remajanya di istana. Pernah nggak anak ini mengalami problem? Rebutan hamba-hamba dayan-dayan itu melengkapi seluruh kebutuhan. Tapi ternyata di balik ini semuanya ada pemberontakan. Siddhartha Gautama pergi meninggalkan istananya. Dia merasa kemewahan tidak membahagiakan. Membuang dirinya di hutan belantara. Dia merasakan kelaparan di situ. Dia bersahabat dengan rindangnya pohon-pohonan di situ. Dia merasa hidup bersama bagian daripada alam di situ. Ya. Bersandar di sebuah pohon Buddhis, dia merasakan sebuah ketenangan. Ya. Hidup terbaring beralaskan tanah, beratapkan langit, sandar di pohon bukan di kursi empuk. Ternyata di balik itu ada sebuah kenikmatan tersendiri. Ya. Jangan kita kira bahwa orang yang kita idolakan itu punya rumah mewah, punya kendaraan banyak, punya deposito yang banyak, punya istri cantik atau suami yang tampan, punya anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, makan kulkasnya penuh dan sebagainya, mau kemana aja pergi ada. Bayangan kita indahnya kehidupan orang itu. Tapi coba tanya orang seperti itu, ada nggak kebahagiaan yang paripurna, yang sangat sejati? Tidak mungkin orang itu bisa merasakan sebuah kebahagiaan sejati tanpa pernah merasakan pembandingnya yang namanya penderitaan. Jadi kalau kita sesekali menderita dalam hidup ini, itu caranya Tuhan untuk membahagiakan hamba-Nya. Karena kalau kebahagiaan melulu yang kita rasakan, nggak pernah kita tahu rasanya bahagia itu apa. Kita sudah bahagia seperti diidolakan orang, tapi menurut aku bosan deh hidup di rumah, mau pergi kemana gitu. Coba seperti orang barat itu yang tidak punya falsafah hidup. Saya sekali lagi menceritakan, mudah-mudahan tidak berdosa. Teman seapartemen saya dulu di luar sana, Amerika, di Kanada. Saya beruntung ya diangkat menjadi semacam ya mirip anak angkat lah. Nggak usah sewa apartemen. Dia apartemen bintang 5. Para pensiunan yang kelas VVIP itu. Saya menduga mereka tidak punya pandangan hidup yang seperti kita. Beragamanya, gerejanya nggak ada di sekitar situ. Dan memang gereja di sana nggak laku, nggak ada penghuninya. Ya. Jadi jam 4 itu pada mandi. Kakek nenek ini mau kemana? Umur 70 tahun itu bersolek, ya mohon maaf ibu-ibu, sudah 65 tahun, 70 tahun itu, waduh, lipstiknya segala macam itu, pakaiannya. Habis itu turun ke tempat kongko-kongko mereka di ruang multipurpose itu, main kartu, ya main kelereng, ya minum bir, bayar gesek segala macam. Setiap hari kerjanya kayak gitu. Nah,
Habis itu periksa kalender, saya periksa kalendernya. Ya, kalender yang lembaran-lembaran itu, nenek tempat saya tinggal itu, setiap hari Sabtu Minggunya itu penuh dengan lingkaran-lingkaran merah. Rekreasi kita di mana hari Sabtu weekend akan datang. Habis itu kemana lagi? Sekali setahun itu pergi plesir ke negara mana lagi. Uangnya nggak bisa habis-habis. Ada nggak kebahagiaan bagi mereka? Saya melihat hidupnya itu nggak tentram tuh, gelisah. Makanannya apa saja mau dimakan semuanya ada. Dia nggak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Kenapa? Karena nggak pernah menderita. Dan yang kedua, dia tidak pernah menemukan jalan hidup yang lurus itu. Kita kan punya Tuhan, nyembah Tuhan. Dia nggak ada Tuhannya. Coba kita lihat ibu-ibu di sini, bapak-bapak sudah pensiun, nikmat sekali. Kita aja melihatnya tuh iri itu. Hidupnya tuh lurus ke depan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingatannya kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah mengingat Allah itu pasti akan menenteramkan batin. Nenek-nenek kakek itu main judi Bapak Ibu. Walaupun uangnya receh-recehan, tapi hanya sekedar hiburan aja. Nggak pernah sujud, nggak pernah tersentuh air wudhu. Apa ya? Uangnya banyak, kucingnya juga banyak, anak-anaknya nggak ada yang mau nengok. Ya. Ironisnya, satu waktu masuk rumah sakit ya. Masuk rumah sakit nggak ada yang nengok. Rupanya di barat itu, mohon maaf, tidak seperti kita di sini kan. Kalau ada orang tua kita masuk rumah sakit, itu kamar itu penuh orang berdesak-desakan dari kampung, sampai bawa kolam ranjang itu pun juga dipakai tidur ya kan. Sampai koridor depan pintu itu pun juga gelar karpet itu tidur untuk menjagain si sakit seorang diri itu. Si ibu tadi itu yang kaya itu, anaknya juga sudah bagus itu, nggak pernah nengok. Nanti nengok itu pada hari Sabtu, ibu itu pun juga bawa kembang. Kembang itu nggak dimakan. Kenapa nggak bawa kue? Kue apapun juga ada di rumah sakit itu kan. Jadi yang paling membahagiakan mereka itu bawa kembang, nggak bawa makanan kan. Makanan itu tahu, rumah sakit itu jangan bawa makanan sembarangan. Makanannya sudah lengkap. Jadi satu-satunya bisa dibawa adalah kembang. Sampai anak keduanya datang bawa kembang lagi. Habis dicium, taruh di situ tempat sampah. Ya. Bahagia enggak menurut ukuran kita sebagai orang beriman kepada Allah yang punya akhirat dengan situasi seperti itu? Enggak. Kalau kita tidak punya Tuhan dalam batin, tidak ada kebahagiaan. Jadi pandangan hidup kita itu perlu dirubah Bapak Ibu. Selama ini kita selalu memvonis diri kita itu manusia celaka, manusia sial, masa langganan penderitaan. Tidak begitu. Kita harus menghargai bahwa tidak ada kenikmatan tanpa penderitaan. Artinya kita selama ini kan kita sering pelintir, memang harus menderita dulu baru bahagia. Bukan. Kehadiran penderitaan itu bukan menjanjikan langsung kita akan bahagia, langsung ada materi fisik, enggak. Ya. Tidak ada siang tanpa ada malam. Tidak ada terang tanpa pernah kita melihat kegelapan. Ya. Bagaimana bisa kita merasakan nikmatnya masa muda kalau kita tidak pernah tua? Iya kan? Kalau kita misalnya begitu lahir langsung remaja sampai mati pun juga remaja, tidak pernah kita merasakan nikmatnya masa muda. Nah sekarang ibu-ibu bernostalgia kan, wah naik motor sampai kemana pun nggak usah pakai jaket. Sekarang ya
Masuk angin batuk gitu ya. Jadi onderdilnya itu sudah mulai pada keropos, diobati di atas, sembuh, muncul di bawah. Masya Allah. Padahal waktu kita muda dulu kan. Nah, ini artinya apa? Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya masa muda tanpa kita merasakan sekarang ini kita sudah tua. Nah, bagi anak muda yang belum tua, belajarlah pada orang tuanya. Jangan menunggu masa tua untuk menunaikan haji. Udahlah nanti pensiun baru kita haji. Dia sudah banyak uangnya. Udahlah kita berdosa dululah nanti pensiun. Begitu sudah pensiun, mendaftar haji, daftar tunggunya 15 tahun. Nggak bisa kalau nggak 15 tahun. Udah, pas 14 tahun meninggal. Nah, jadi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu, itu perlu berubah. Subhanallah. Problem itu sebetulnya bukan datangnya dari luar, Ibu, Bapak. Beban hidup itu sesungguhnya bukan dari luar, tapi cara pandang kita melihat diri kita sendiri yang overloaded, pingin mencontoh orang yang di atas kita sana itu, tanpa pernah tunduk melihat, alhamdulillah ternyata saya juga bisa. Nggak ada artinya apa-apa ya bagi saya nih kalau lihat orang di sebelah saya. Tapi kalau standar kehidupan kita tuh nengoknya di tingkat atas, tetangga yang hebat-hebat. Nah, kita terlalu dipenjarakan oleh opini orang. Coba kita kehidupannya para wali, kehidupannya para sufi, cuek aja mau dibilang miskin, tapi yang penting dia nikmati. Ya Allah, Pak Kiai sejak asar tadi itu duduk di baca Quran. Saya pingin sekali juga kayak gitu, kayak. Ya. Jadi subhanallah Bapak, Ibu. Jangan-jangan apa yang sesungguhnya kita cari itu kita sudah miliki. Tapi seolah-olah nggak pernah puas kita. Ya Allah, kok kenapa begini? Tuhan selalu salah. Padahal pandangan hidupnya sendiri yang keliru. Cara pandang world view-nya yang berubah. Nah, oleh karena itu sebagai seorang muslim Bapak Ibu, tawakkaltu 'ala Allah, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Selesai seluruh persoalan itu. Inilah saya. Ini garis tangan saya, ini pilihan Tuhan. Kehidupan ini cuma 5 menit, akhirat yang abadi. Ngapain harus saya terkooptasi dengan opini orang lain? Udah sehat, panjang umur, nggak stres. Bismillahirrahmanirrahim. Toh nanti kita di akhirat nafsi, individu. Ya. Kita dengar suara azan dulu. Jadi ada sesuatu yang kita cari dalam hidup ini yang sangat mendasar, tetapi seringkali kita salah alamat. Alamat fisiknya benar, tapi alamat rohaninya yang salah. Nah, apalagi maksudnya ini? Contohnya, saya mau pergi ke Sunda Kelapa, rumah Allah di situ, i'tikaf atau apa gitu. Itu sudah benar, alamat fisiknya yang benar. Tapi kadang-kadang kita ke masjid ini, Sunda Kelapa atau di masjid mana, kita gagal tidak menemukan apa yang kita cari. Karena yang kita layani di masjid ini adalah kebutuhan lahiriah kita sendiri. Saya ingin mengatakan secara jujur di sini, Ibu Bapak, i'tikaf itu tidak mesti harus berjamaah. Justru itu semakin sendiri kita di masjid, menyendiri dan mengaji sendiri, tafakkur sendiri, itu kita haus akan situasi kesunyian, kesepian itu.
Karena kalau dipenuhi dengan jadwal kelas, logika juga yang makan di situ, bukan rohani yang ya. Coba Bapak Ibu, kalau ada waktu ke asramanya si muazin tadi itu, asrama PT IKI. Pasti ada yang terenyuh. Anak-anak kita di sana, Ibu, ada 500-an orang tinggal di asrama. Kerjaannya itu hanya Quran, baca Quran. Jam 3 malam turun di musholanya ngaji, goyang kepala. Ya. Saya iri melihatnya, mahasiswa saya seperti itu. Tidak ada beban duniawi, mau jadi pejabat, mau jadi anggota DPR, mau jadi, dia hafal Quran. Sudah berapa? 16 juz. Baca. Begitu azan, salat begitu khusyuk. Habis itu santai menghafal Quran. Habis itu salat duha, habis salat duha ngaji. Ya, sendirian di situ, gak ada yang gangguin tuh. Menyandar di tiang masjid, ngaji sampai 1 jam di situ. Plong batinnya mereka. Ngaji, melihatnya saja indah, apalagi kalau kita melakukannya. Ya. Salat tahajud, habis salat tahajud buka Qur'annya, hafal sampai 1 halaman 2 halaman. Ya. Bayangkan orang yang setiap hari berkomunikasi dengan Allah melalui bacaan Quran kan. Itu hati mereka itu tentramnya kayak apa, insya Allah. Situasi seperti ini sangat kita perlukan dalam hidup ini, Bapak. Kita itu kadang-kadang kalau melakukan pendekatan diri dengan Allah itu dikejar target kuantitatif. Salat tahajud misalnya, ini baru 3 rakaat, padahal harusnya 4 rakaat. Kita kejar, nggak usah doa dulu lah, nanti keburu azan. Iya kan? Salat witir belum. Ya. Kalau kita bangun lebih awal jam 3 misalnya, itu cukup tuh. Bahkan kalau lebih awal lagi kita bisa melakukan salat sunat tasbih. Itu pun sunat tasbihnya dinikmati betul. Ya. Sendirian betul. Rasa kesepian di atas sajadah itu justru yang sangat mahal. Tapi kalau kita dijejali dengan target-target pikiran di atas sajadah, sekalipun itu tengah malam, itu juga sebetulnya tidak terlalu banyak manfaatnya. Kenapa salat tahajud? Supaya kita sepi, supaya sendiri, supaya khusyuk, dan supaya tumaknina. Tapi kalau kita juga ditargetkan harus sekian rakaat, kemudian juga pikiran kita itu penuh dengan cita-cita yang melambung tinggi, menghayal, Tuhannya hilang di situ. Banyak sekali di antara kita itu salat tahajud yang dia peroleh adalah angan-angan, bukan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pasrah. Maka itu kita sebelum, yang paling sering dinikmati itu Bapak Ibu, mohon maaf, itu rakaat pertama salat tahajud itu saja yang paling benar. Tapi rakaat keduanya, rakaat pembangkit lagi, salat berikutnya itu sudah semakin ngawur salat itu. Bukan ngawur tidak melakukan yang baik, tapi pikirannya sudah mulai masuk, terbebani. Nah biasanya kiatnya Bapak Ibu, kalau sudah mulai macam-macam pikiran kita, ambil air wudhu lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, saya akan berdiri salat tahajud untukmu. Pikiran-pikiran lain yang mengganggu, bukan waktunya sekarang ini. Waktu ini saya akan berikan sepenuhnya khusus untuk Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Begitu mau masuk, enggak, waktu ini bukan untukmu, waktu ini untuk Tuhanku. Begitu mau masuk lagi,
Tidak. Walaupun yang kita bayangkan itu sesuatu yang sifatnya surgawi. Contohnya membayangkan ustadz kita, membayangkan Nabi Muhammad, ya, penderitaannya dengan Isra Mi'rajnya segala macam. Itu juga bagian daripada bumbu-bumbu iblis. Jadi jangan yang dikira bahwa pikiran gangguan iblis itu hanya mengingatkan kita kepada lawan jenis sehingga nafsu birahi muncul. Bukan. Itu untuk godaan orang awam. Godaan orang-orang khawas itu bukan birahi. Ya. Wah, kalau nanti saya seandainya hafal Quran, kalau nanti saya sudah khatam, kalau nanti saya bisa menulis sampai sekian ini, insya Allah dibaca orang lain, pasti pahala saya sangat banyak. Itu kan bagus kan? Tapi penempatannya salah. Kenapa di dalam sholat? Sehingga Tuhannya hilang, rencana baiknya yang muncul. Salah. Banyak sekali gagasan cerdas yang sangat bagus di dalam sholat, itu salah. Kita tidak sadar bahwa itu juga bagian daripada godaan iblis itu. Justru yang kita harapkan dalam sholat tahajud itu, ibu bapak, adalah suasana keheningan, batin yang sejuk, rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sekali berdua-duaan kita rasanya dengan Tuhan. Kelopak mata kita itu seperti membayangkan kita itu ada hamparan yang luas, putih dan seterusnya. Seperti kita tidak pernah melihat dalam kenyataan real hidup kita. Kita semakin rindu terhadap Tuhan, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat kita dengan sedekat-dekatnya dengan Allah. Itu yang mahal. Kalau kita sholat tahajudnya panjang-panjang, tapi yang diurus bisnis di dalam sholat, sekalipun itu tengah malam, sebetulnya itu percuma Bapak Ibu. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, bukan mengingat bisnis, bukan mengingat karir. Sujud tidak mau bangkit. Kalau Rasulullah sujud tidak mau bangkit karena dia mengingat Allah. Dianya sujud tidak mau bangkit karena belum ending, belum selesai khayalannya, mau membangun istana di atas awan. Akhirnya orang yang sholatnya seperti ini hambar, tidak punya asar sujud. Nah, ini ma'rifah kita sebelum salat itu perlu diperbaiki Bapak Ibu. Itulah sebabnya, ya, saya ingatkan sekali lagi, tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam salat ketika ia mengambil air wudhu tidak mulai khusyuk di situ. Salat mengambil air wudhu menghadap ke kiblat, ya, berdoa pada setiap kali kita membasuh anggota badan kita. Sesudah berwudhu berdoa, ya. Ambil pakaian yang khusus untuk salat. Mohon maaf, daster yang dipakai tidur itu tinggal dibungkus dengan mukena. Apa bisa khusyuk orang seperti itu Bapak? Sarung yang dipakai tiduran, segala macam perginya, itu langsung dipakai sholat. Itu enggak salah menutup aurat, tapi dampak psikologisnya tidak ada Bapak. Lepaskan daster, lepaskan sarung, ambil baju putih, sarung putih, ya, semuanya putih. Di atas sajadah matikan lampu, tidak ada yang lain, hanya Allah, berdua-duaan kita dengannya, ditemani dengan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak ada celah sedikit pun yang bisa dimasuki oleh iblis mempengaruhi kita, sekalipun itu godaan Quran, godaan Nabi. Nah, iblis itu pintar itu. Ini kalau disuguhin karir nggak mempan,
Mau karir apa lagi, umurnya 70 tahun kok. Iya kan? Jadi iblis itu nggak masuk melalui pintu karir di situ. Tapi kalau anak muda yang salat tahajud, itu biasanya tantangannya jodoh. Tantangannya yang lain adalah, saya nanti kemana ini? Masa saya harus habis umurnya di sini? Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pensiun 70 tahun ke atas, itu bukan karir di situ dipakai iblis. Pura-pura, oh kamu nanti husnul khatimah, malaikat nanti menjemputmu. Waduh, seperti melihat film dalam imajinasi, Tuhannya lupa di situ. Iblis itu pintar sekali mengecoh kita. Sampai hafal ayat kursi lebih fasih dari kita, kan ada hadis Bukhari itu kan. Ya. Abi Hurairah tertipu oleh iblis. Ada kan hadis sahih itu. Ya. Tolong lepaskan saya Abi Hurairah. Kalau kamu melepaskan, saya akan ajari kamu wirid. Kalau kamu baca wirid itu, kalau kamu baca doa itu, bacaan-bacaan itu, kamu tidak akan pernah diganggu oleh setan. Baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, setan itu fasih, lebih fasih daripada Abi Hurairah. Kata Rasulullah, itu setan. Loh kok setan fasih baca ayat kursi? Padahal kan ada hadis lain, siapa yang membaca ayat kursi, maka setan itu akan lari terbirit-birit sampai dari ujung dunia di sana. Itu setan jahat itu ya. Tapi setan atau jin itu juga ada yang cerdas. Seperti tadi itu. Semakin tinggi tingkat kehebatan seorang hamba, itu iblis kelas berat yang turun tuh. Ya. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin bacakan satu. Mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftah laka babal unsabihi. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keintiman, keakraban dengannya. Ketika rumah mewah tidak terasa segala-galanya, ketika uang banyak terasa tidak segala-galanya, ketika istri cantik terasa tidak segala-galanya, ketika suami yang tampan dan hebat juga tidak segala-galanya, ketika perhiasan emas tidak lagi indah, ketika anak-anak yang soleh dan solehat, apalagi yang tidak soleh, tidak lagi terlalu segala-galanya, ketahuilah Allah di situ membukakan pintu untuk lebih akrab dengannya. Ya, seringkali kan semua tercukupi, tapi nggak puas. Ya. Manakala ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai merasa mencari sesuatu tapi tidak tahu apa yang dicari, manakala kita merasakan seperti kehilangan tapi kita nggak tahu apa yang hilang, manakala kita merasakan suatu kebutuhan tapi kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, itu tandanya Allah merindukan hamba itu. Datanglah dan Tuhan menjemput dengan kedua tangannya. Dalam hadis Nabi itu ada, kedua tangan Tuhan ingin menyambut hamba. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu mengambil pelajaran berharga di dalam batin sehari-harinya, ya, relung-relung hati setiap harinya dia mampu belajar, lembaran-lembaran hatinya setiap hari dia bisa deteksi, dia bisa ngambil pelajaran, faqad arafa rabbahu, maka orang itu bisa mengenali Tuhan. Tapi jika sebaliknya, setiap hari hidup ini berlalu tanpa makna,
Kalau kita hanya didikte oleh kehidupan materi, waktu berjalan sangat cepat. Tapi kalau kita sudah mulai berkenalan dengan batin kita sendiri, maka itulah makna hidup yang sesungguhnya. Ya. Terasa tuh, 1 minggu kok terlalu cepat, 1 bulan terlalu cepat, 1 tahun terlalu cepat. Akhirnya kita sudah pensiun, akhirnya kita sudah segala macam. Rasanya kita belum punya makna apa-apa, masih tipis dan masih ringan seperti kapas, terbang kemana-mana pikiran kita, nggak ada istiqamahnya, nggak ada rasa berat untuk menancapkan kita di atas rel Shiratal Mustaqim. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita cari. Sekali lagi, bahwa apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengan Allah Tuhannya sendiri. Kenalilah dirinya. Siapa orang yang mampu berkenalan dengan dirinya sendiri, maka dia gampang berkenalan dengan Tuhannya. Tapi siapa orang yang tidak mampu berkenalan dengan dirinya sendiri, sulit kiranya untuk mampu berkenalan dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita mendapatkan makna hidup yang sangat-sangat dalam dan sangat sejati, berkah dunia dan di akhirat kita bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.